Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat malam, selamat malam semuanya. Kembali bergabung di Discipleship Kapuk pada hari ini. Udah lama nggak berjumpa karena libur lebaran. Apa karena kayak saya sombong aja ya? Enggak. Jadi saya senang banget buat teman-teman semua, sehat selalu. Kayak ada yang kurang gak sih? Tessa nggak ada. Rahel, Anthony, terus siapa lagi? Ya mungkin nyusul kali ya di jalan. Oke, hari ini teman-teman kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sedikit kita mau baca tentang visi dan misi Jemaat Kembali pada Rupa dan Gambar Kristus. Ini apa nih? Misi ya? Oke, kita baca yang visi dulu bos. Oke, teman-teman mari kita baca sama-sama 1, 3. Jemaat kembali pada rupa dan gambar Kristus. Dan misinya, setiap jemaat menjadi murid Kristus yang sejati dalam komunitas sejati. Ya seperti hari ini teman-teman, kita punya komunitas yang sejati, punya teman-teman yang sejati. Terus juga senang banget gitu, walaupun berapapun yang hadir tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan kita juga harus tetap setia sama Tuhan. Karena belakangan hari ini jauh banget sama Tuhan. Bukan jauh, kitanya yang menjauh. Gua sih, gua aja sendiri. Iya gak apa-apa. Karena sadar gitu, jauh dari Tuhan tuh gak enak. Karena apa gak enak? Iya gak enak. Karena kalau dunia nerpa, misalnya contoh di kerjaan atau di kuliahan, gak sesuai sama ekspektasi teman-teman, pasti teman-teman bete. Teman-teman, Tuhan kok kayak gini banget hidup ya. Padahal mah gak gitu, kitanya aja yang emang kurang aware dan kurang dekat sama Tuhan. Tapi hari ini teman-teman, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama dan mengasihi dunia terhilang. Hari ini kita mau nyanyiin lagu How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great, katakan sekali, how great is our God. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, kita sebut nama Tuhan. How great is our God. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kita. The splendor of a king, glory and majesty. Lord in majesty, in all the earth rejoice, all the earth rejoice.
wrapped himself in light. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. It trembled at his voice, trembled at his voice. Katakan sama-sama, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great. Katakan sama-sama dengan iman kita, teman-teman. Is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me. Is our God, and always be, how great is our God. Oh, how great is our God. Yes, is our God. Sing with me, how great is our God, and always be, how great, how great. Kita nyanyikan lagi nih, bait kedua. Terima kasih Yesus. Tremble at his voice. How great is our God. Terima kasih Yesus. How great Kau Allah kami Yesus. Terima kasih Yesus. See how great is our God. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita mau pakai waktu kita untuk lebih lagi. Kita mau mengucap syukur buat berapa minggu ini teman-teman, untuk kasih-Nya Tuhan yang tiada berkesudahan buat teman-teman semua di tempat ini. Oh, Kau yang layak kami sembah, kami memuji nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah kami, terpujilah Kau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Kau Allah kami yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita suarakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus kita. Kau yang layak kami sembah, Raja segala raja. Great is our God. Sing with me. How great is our God, and always be, how great is our God.
see how great is our God. Always see how great, and always see how great is our God. Bertemuan buat Tuhan Yesus kita. Yes, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang luar biasa yang hadir di tempat ini, yang offline ataupun yang online teman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Murid Kristus! Kurang kenceng teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Sumpah. Ya, murid Kristus, antusias. Yes. Ya, seperti lagu ini teman-teman. Kita kan antusias nih. Di dalam Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Tapi dalam kita pasti mustahil. Kita menyanyikan lagu Nothing is Possible. Through you, I can do anything. I can do all things. Jesus, you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kata sama-sama, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that. Deep down that I know that you're with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Kata sama-sama dengan hati yang gembira. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Amin. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Siapa? I believe, I believe. I believe in you. Ya, silakan duduk teman-teman. Ya seperti lagu ini, kalau kita lakuin diri sendiri secara manusia, mungkin kita nggak bisa. Tapi kalau kita melakukannya bersama Tuhan, pasti nggak ada yang mustahil. Dan yes, itu terjadi beberapa minggu lalu ketika gue dipercayain untuk suatu di tempat kerja ada suatu momen yang teman-teman gue tuh hektik banget gitu kerjaannya, tapi padahal gue juga masih belajar gitulah. Dan ya udahlah,
dalam nama Tuhan Yesus saja gitu. Maksudnya kita punya iman, kita punya kepercayaan gitu kalau setiap kita jadi kepala bukan ekor. Dan setiap kita juga pasti Tuhan bawa naik. Dan Tuhan gak pernah maluin kita dimanapun teman-teman berada. Contoh kayak di tempat kerja atau di tempat teman nongkrong gitu. Biar teman-teman semua muliain nama Tuhan lebih lagi. Supaya teman-teman yang di luar sana bisa tahu gitu. Oke, hari ini kita mau coba lagu ini udah apa ya? Udah jadi habit kali ya. Karena Tuhan kita penolong yang setia gitu. Setiap saya jauh gitu. Tuhan gak pernah apa ya? Gak pernah tinggal diam gitu. Kita menjauh, Tuhan mendekat gitu. Tapi satu titik, iya emang kalau ada perumpamaan kemarin kita komsel. Ada dua dasar, yang satu di pasir, yang satu di batu. Ketika teman-teman kalau main ke pasir, ke pantai gitu, teman-teman bikin istana, gak lama ada ombak datang, pasti istananya hancur. Karena apa? Karena terbuat dari pasir. Ya, ketika kita dasarnya kuat, batu karang gitu. Lo mau dihantam ombak kayak, mau dihantam tsunami kayak, ya namanya batu tetap batu gitu. Jadi dasarnya kuat. Jadi balik lagi teman-teman yang kemarin, teman-teman komsel bilang kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan teman-teman gak usah khawatir, teman-teman you can do it. Kalian bisa karena Tuhan yang ada di dalam kalian. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita mau nyanyikan lagu ini, Penolong yang Setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Hanya bersamamu kami bersama aman dan tentram. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah aku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan sekali lagi lagu ini dengan iman kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Yesus, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Yes. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu dengan iman kita. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Hanya Kau Yesus penolong yang setia di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengimani lagu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
ku percaya hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang kata kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Yes, kau yang lebih sanggup Tuhan. Kau yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Penolong yang setia. Kami memuji-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang berkuasa atas bumi dan laut serta dalam isi. Kau batu penjuru kami Tuhan. Kau dasar kami, Kau dasar iman kami. Terima kasih Yesus, Kau yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, Kau memuji. Kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Yes. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini yang luar biasa. Engkau penolong yang setia untuk setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami lemah, Engkau pun setia Tuhan. Tidak pernah jauh, bahkan kami yang jauh Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan. Tetap ada bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati pola pikir dan hati kami Tuhan. Untuk kami sama-sama, untuk kami belajar dengan menyerupai hati-Mu Tuhan. Apa yang maksud dari firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Koaan dan Desi yang Tuhan Engkau kasih Tuhan, anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah menjadi anak yang takut akan Tuhan, biar menjadi anak yang luar biasa dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Kami persilakan. Semangat suaranya. Oke, kita seneng nih hari ini karena kita dapet keponakan baru semuanya. Ye, nggak tahu nih Kohan ikut apa enggak, tapi kita seneng. Nus, lu udah lihat Nus? Udah? Enggak, lu lihatnya di WA apa ketemu? Oh udah ke rumah sakit. Iya katanya besok udah balik lagi ke apartemen. Jadi kalau kita mau lihat, bener gak sih? Oh Senin.
Soalnya tadi Koan ngomongnya katanya besok kan terakhir. Oke, ya kita doain buat dedenya. Jadi ada keponakan baru guys semuanya. Ya jadi siapa yang lagi nyusul next ya? Evan ditunggu. Oh gitu. Oke, ya bersyukur hari ini kita bisa semua di sini ngucap syukur ya bahwa Tuhan kasih kesempatan setiap kita. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang Holy Spirit Baptism. Itu tentang apa namanya teman-teman? Yes, ini PPT-nya boleh dibantu? Ya, Holy Spirit Baptism itu baptisan Roh Kudus. Mungkin teman-teman ini pelajaran yang sudah berulang kali. Tapi apakah kita sadar bahwa Holy Spirit bukan Holy Wings ya guys? Holy Spirit. Holy Spirit itu Roh Kudus, pribadi, pribadi Tuhan itu sendiri. Kan Tuhan itu ada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita teman-teman. Dan oke, next slide, kita mau baca dulu di Yohanes 3 ayat 16. Nah, isinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa teman-teman? Yes, melainkan apa? Yes, ini menjadi iman kita semua bahwa ketika Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia mengaruniakan, Dia memberikan satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Yang Dia bilang itu adalah anaknya yang tunggal. Teman-teman coba bayangin ya, teman-teman udah menikah, tiba-tiba teman-teman punya anak. Mau gak sih teman-teman ngorbanin anak kalian sendiri untuk jadi penebusan orang lain? Rasanya gimana sih? Sedih, rasanya kecewa, rasanya lah kan padahal lu yang berdosa, kenapa harus ngorbanin anak gua? Mikirnya begitu mestinya. But because Allah mengasihi dunia ini, gue tadi mau bahasa Inggris tapi gitu. Terbatas gitu teman-teman. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, makanya Dia kasih Yesus, Dia kasih anaknya untuk setiap kita yang percaya. Dan gue bersyukur banget, nggak cuman itu, kita ini adalah orang yang sudah dipilih sama Tuhan sehingga Roma 10 ayat 9 sampai 10 bisa berkata seperti ini. Kita baca bareng-bareng ya, ayat 9, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yes, ini menjadi iman setiap kita bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati, Allah membangkitkan Dia. Ini bukan kepercayaan kita yang sia-sia. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu hidup. Jadi teman-teman, biar ini menjadi iman kita bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan keselamatan yang kosong, bukan keselamatan yang sia-sia. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini kita masih hidup dalam keselamatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kondisi iman setiap kita hari ini? Mungkin kita datang ibadah youth, oh yaudah ibadah aja. Kita mungkin pas saat ini mungkin datang ya udah cuma sekedar karena ibadah. Tapi teman-teman, satu hal, kita datang ke sini, mari kita ubah fokus kita. Cari Yesus. Cari Yesus. Teman-teman bisa ke gereja mungkin ketemu sama orang bisa hatinya pahit loh. Ke gereja bukannya malah bukannya malah makin damai. Tapi malah karena fokusnya adalah kepada orang, fokusnya kepada manusia. Akan terjadilah banyak perselisihan, banyak salah paham yang akhirnya apa? Hey guys, kita kesini untuk ketemu Yesus, bukan ketemu manusia. Makanya
Gue bersyukur berada di sini. Yang selalu gue diingetin sama Koaan, diingetin sama Ciheni, dulu diingetin sama Kojek. Untuk apa? Jangan terlalu fokus sama pelayanan di dalam sini. Tapi kita harus fokus sama siapa? Pemilik kehidupan kita, pencipta kita, Yesus. Mari kita balikan fokus kita lagi. Oke, next kita akan sama-sama baca. Ini yang menjadi ayat dasar kita untuk baptisan Roh Kudus ya. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Berbicara seperti ini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Nah ini Yesus nih ya, menampakkan diri. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah ternyata murid-muridnya Yesus sendiri tidak percaya akan kebangkitannya. Kalau sampai saat ini teman-teman, sampai saat ini kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan itu sendiri, karena kasih karunia. Dan ayat 15 ngomong gini, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. That's why cuman satu syarat bagaimana untuk kita percaya, bagaimana untuk kita diselamatkan, yaitu dengan percaya dan dibaptis. Review minggu lalu mengenai baptisan, kan kita sama-sama kemarin belajar ya. Ada kemarin Niko, Tessa yang di challenge sama Koaan. But ini gue kasih teaser ya, teaser mengenai baptisan. Dan baptisan itu menurut firman Tuhan itu ada dua teman-teman. Yang pertama baptisan air. Next slide boleh. Baptisan air sebagai tanda lahir baru. Nah, baptisan air sebagai tanda lahir baru, dan kedua baptisan roh dan api. Nah ini ngomongin apa sih? Roh itu mengenai Roh Kudus, tentang kuasa, dunamos, parakletos. Kalau diajarin sama Kojek, parakletos itu artinya penolong. Kalau dunamos itu artinya kuasa, gitu ya. Nah kalau api ini adalah gambaran keberanian untuk menjadi saksi, gitu. Nah nanti kita akan belajar di sini. Makanya firman Tuhan ngomong begini, Matius 3 ayat 11. Ini si Yohanes Pembaptis lagi ngomong begini nih. Aku, ini maksudnya Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan air yang dilakukan oleh mungkin pendeta atau senior di gereja atau mentor itu sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ini ia ini yang lebih, ini tuh maksudnya Tuhan Yesus ya, lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yohanes Pembaptis pun merasa dirinya tidak layak untuk membaptis Yesus. Nah ini dia ngomong gini, ia akan membaptis kamu. Yesus akan membaptis kita semua dengan apa? Dengan Roh Kudus dan api. Nah jadi ada dua jenis baptisan ya, baptisan air dan baptisan roh dan api. Di sini ngomongin tentang kalau air itu tentang pertobatan, lahir baru. Kalau roh dan api itu ngomongin tentang kuasa dan menjadi saksi. Oke, next. Nah ini makna baptisan air nih, kemarin belum di spoiler. Dari Roma 6 ayat 4, coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah jadi kalau dibaptis, gue boleh minta Ahong maju ke depan dong. Sama Yoga maju ke depan, Yok. Maju ke depan. Ceritanya Ahong nih jadi orang yang baru nih, baru lahir. Nggak apa-apa lu maju aja sini.
Nah ceritanya lu jadi pendeta yang ngebaptis. Lu tahu nggak kalau orang baptis itu gimana? Nah oke. Maju dulu. Apa? Airnya nggak ada. Kenapa bro? Apa? Yaudah sini. Lu ceritanya jadi orang baptis, ngadepnya begini. Ya, ini agak repot dulu nih. Udah. Lu di depan sini dong. Masa lu dibaptis begini nggak gitu? Nah gini ya, dah. Oke, biasanya kalau teman-teman dibaptis dulu sama si opa ya. Nah biasanya opa akan gimana? Tangannya gimana? Ya pasti kan didoain dulu gitu. Nah biasanya terakhir sebelum ditenggelamkan tuh pasti dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tangannya gini. Sep. Nah enggak, lu santai aja, tenggelam gitu ya. Ya, oke. Ini ada fee-nya loh, lu gimana sih? Nggak dapet gaji lo. Ya, coba dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah. Nah, yaudah, lu jongkok lu. Dia mungkin kalau misalnya di laut juga kayak gitu kan ya. Yaudah, jongkok lu. Ya, yaudah, jongkok dulu. 1, 2, 3. Nah, udah jongkok. Udah. Ini ceritanya air nih ya. Ceritanya air. Dia udah tenggelam nih. Nah, itu ngomongin tentang ada dua hal. Ditenggelamkan sama dibangkitkan. Ditenggelamkan artinya tubuh dosanya Ahong sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus. Oke, bangkit lagi. Lu ceritanya lagi tenggelam. Ya udah bangkitin. Haleluya, kasih tepuk tangan. Nah, Kayaknya orang belum dibaptis sih kayaknya. lu dibaptis kan? Ya udah. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita. Ya, itu artinya dia ditenggelamkan dan dibangkitkan. Dibangkitkan tuh maknanya adalah kita dibersihkan dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Bersama dengan siapa teman-teman? Yes, bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi ini sebuah teaser buat nanti teman-teman yang akan dibaptis air. Dan tapi hari ini kita akan langsung masuk ke intinya adalah murid Kristus tuh gak cuma sekedar dibaptis dengan air teman-teman. Mungkin banyak agama mengajarkan begini, yaudah terima Yesus kita akan selamat, terima Yesus kita akan ngalamin hidup yang baru. But kita nggak sampai di situ doang. Next slide, murid Kristus itu spesial. Kenapa spesial? Kita tidak hanya diselamatkan, namun kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Baca dong slide-nya. Diberi kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Thank you. Apa yang kehilangan dari diri manusia, teman-teman? Ini ada jaing nih, teman-teman. Gimana sih? Apa yang kehilangan dari diri manusia ketika dia jatuh dalam dosa waktu dia makan? Yes, kemuliaan Allah, roh Allah hilang. Sehingga roh Allah hilang, manusia tidak mempunyai kuasa lagi. Padahal Tuhan bilang, berkuasalah kamu atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan beratas semua apa yang ada di muka bumi ini. Tuhan kasih kita kuasa, Tuhan kasih kita otoritas. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil oleh siapa? Iblis. Nah, ketika kuasa itu diambil oleh iblis, semua manusia di bumi ini berdosa dan tidak punya kuasa. Tapi Tuhan Yesus baik. Dia memberikan Yesus untuk kita. Dia memberikan dirinya yang percaya diselamatkan dan tidak hanya diselamatkan. Kita diberi apa teman-teman? Kuasa untuk menjadi saksi. Oke, ini Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbicara seperti ini. Kita baca bareng. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow,
Jadi teman-teman, Tuhan tuh nggak cuman sekedar menyelamatkan kehidupan kita, tapi dia memberikan sebuah otoritas untuk bagaimana ketika kita percaya kepada dia, kita menjalani kepercayaan kita dengan penuh kuasa. Secara jujur teman-teman, sampai saat ini keadaan kita gimana sih ngikut Tuhan? Up and down, itu udah pasti. Ngikut Tuhan, ya up-nya cuma sebentar, abis retret up. 2 bulan kemudian ya stagnan, biasalah sosok. Setahun kemudian turun, ya udah gue ikut gereja-gereja aja, tapi dalam kesehariannya bagaimana? Nah justru pentingnya Roh Kudus apa? Untuk menuntun kita tetap. Gue pribadi, gue kadang sering sotoy kalau lagi saat teduh. Gue kemarin baru diingetin banget karena ya gue baru dikasih mandat sama Koan gitu kan. Noel, Vina besok tolong gantiin. Waduh gimana nih bahas tentang Roh Kudus lagi gitu kan. Yaudah minta hikmat sama Tuhan, terus tiba-tiba gue nonton khotbahnya Philip Mantova. Emang dia lagi bahas tentang Roh Kudus dan di situ dia jelasin begini. Kenapa orang Kristen dalam kehidupannya cuma abis percaya Yesus udah gitu-gitu aja. Enggak terus naik, bahkan mungkin dia turun, dan bahkan yang jahatnya dan parahnya adalah dia bisa menghujat nama Tuhan dan bisa meninggalkan imannya. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya, dia hanya mengandalkan pribadinya tanpa dia tahu kita punya satu pribadi namanya Roh Kudus untuk menuntun kita sampai kepada akhirnya. Dan Tuhan bilang gini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi teman-teman, sekarang gak tahu nih gua secara pribadi kondisi kita semua gimana sih? Apakah kita merasa, aduh Roh Kudus sudah ada belum ya? Hey, gue cuma mau bilang ketika kalian percaya Roh Kudus ada. Cuma masalahnya Roh Kudus kalian aktifin atau enggak. Ibarat gini, kalian udah beli handphone. Kalian tahu di dalamnya tuh butuh namanya SIM card. Untuk apa? Aktifin internet. Masalahnya adalah tuh handphone lu taruh SIM card apa enggak? Lu aktifin gak SIM cardnya? Kalau udah oke, kita beli SIM cardnya, diaktifin gak SIM cardnya? Oke, SIM cardnya diaktifin. Nah, tapi kadang konyolnya, biasanya emak gua. Udah nih dia tahu nih, oh ya udah isi internet, udah isi paket. Lucunya adalah mobile datanya tidak dinyalakan. Bisa dipakai gak tuh internet? Enggak. Begitulah cara kerja Roh Kudus di dalam kita. Kita aktifin gak? Kalau kita aktifin, dia akan bekerja dengan luar biasa. Next slide. Nah, bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kita? Kita lanjut lagi ke ayat yang tadi. Ini ayat 17-nya, luar biasa. Oke, gue bacain ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir siapa? Demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat apa? Yes, anak Tuhan gak bisa dicelakain. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pekerjaan Roh Kudus masih banyak banget. Tapi ini teaser salah satu yang Roh Kudus kerjakan. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, jangan takut ketika kita ketemu sama orang kesurupan. Demi nama Yesus pergi. Demi nama Yesus hilang. Dalam nama Yesus setan pergi. Nah teman-teman juga diajarkan dulu tentang bahasa roh. Nanti kita sekilas ngerti tentang bahasa roh. Nah yang pasti
Banyak orang-orang di bumi ini yang akan jahat sama kita. Tadi pagi gue saat teduh di Yohanes 15 ayat 19. Oleh karena gue pengikut Yesus, banyak orang yang akan benci sama gue. Kenapa? Dunia ini membenci Yesus. Tapi janji firman Tuhan ketika kita ada di dalam Roh Kudus, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi teman-teman jangan pernah takut, kita nggak akan pernah dicelakain. Sekalipun kita dijatuhin sama manusia, Tuhan nggak akan biarkan, Tuhan nggak akan tinggal diam. Jadi powerful banget adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Roh Kudus itu dibilang dunamos? Nah ini nextnya, dunamos itu artinya dalam bahasa Yunani yang berarti kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah jadi ini pribadi dari Roh Kudus, namanya itu dunamos kalau bahasa Yunaninya. Next, nah ini peranan Roh Kudus ya. Kita dulu di Februari pernah belajar, disampaikan sama Henny, Ci Shuling dan Ci Mega. Roh Kudus itu yang pertama menjadi penolong. Ya ini ayatnya. Kedua, menjadi penghibur. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya galau, lagi ngerasa sulitan, teman-teman gak perlu mencari penghiburan kepada yang lain. Walaupun gue salah satu orang yang mencari penghiburan kepada yang lain, tapi gue terus diingatkan, ayo lu kalau mau dihibur ketemunya sama Roh Kudus aja. Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan. Ketika dia menghibur, teman-teman tuh gak cuma sekedar hatinya seneng dan sukacita, tapi itu dia akan mengajarkan dan mengingatkan. Next, Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi teman-teman, ketika kita ikut Yesus, mungkin ngerasanya begini, aduh kan gue belum bener ya, gue belum mau deh dibaptis, gue harus bener dulu. No, salah. Ketika lu ikut Yesus, perbuatan lu itu nggak mencerminkan siapa lu. Ketika lu percaya Yesus, yang Allah lihat tuh adalah Tuhan Yesus yang di dalam kita. Makanya ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan supaya apa? Ia memimpin kita dalam apa? Kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Kebenaran. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya sekarang ikut Tuhan, aduh tapi gue masih jatuh dalam dosa pornografi, gue masih jatuh dalam dosa masturbasi atau apa. But ingat, datang sama Tuhan jujur apa adanya, jangan pernah tutupi diri kita. Ketika kita semakin menutupi, nah ini cenderungnya begini nih, makin kita tutupi diri kita, yang ada adalah kita makin jaga jarak sama Tuhan. Makin jaga jarak sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan dekat sama kita, tapi kita yang jaga jarak sama Dia. Nah, ketika kita jaga jarak sama Dia, banyak tuduhan terjadi. Ah, lu mah gak bener. Lu kan habis ngelakuin dosa, ngapain lu ke gereja? Tapi yang Tuhan bilang adalah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman jangan pernah dikecohin sama iblis cuma karena dosa lama. Jangan pernah, kita punya status baru, yaitu apa? Anak-anak Allah. Next, Roh Kudus itu menolong kita dalam doa yang benar. Roma 8 ayat 26 berbicara seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali mungkin kita mau berdoa sama Tuhan, aduh Tuhan gue bingung mau doain apa ya. Kayak dengan mulut manusiawi gue tuh terbatas. Mungkin kita cuman kalau doa makan ya udah doa makan gitu, ya nggak masalah. But cuman kalian tahu nggak sih apa yang roh kalian tuh alami? Apa yang jiwa kalian tuh rasakan? Ini fungsinya Roh Kudus untuk mengucapkan hal-hal yang rahasia. Roh juga membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia ini lemah, jadi kita butuh Roh Kudus. Dan bagaimana berdoa dalam roh?
Berdoa dalam roh nggak lain dan nggak bukan cuma satu, lewat bahasa roh. Nah mungkin banyak yang lainnya mencela bahasa roh, lu orang gila. Hey, jangan salah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi ini fungsi buat kita masing-masing. Berfungsi, karena apa? Membangun diri kita. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah jadi, kalau teman-teman saat ini lagi lemah, lagi dalam keadaan yang nggak tahu mau ngapain, mulai bahasa roh. Nah terus, kok gue belum bisa bahasa roh? Ingat, next slide. Oke, next slide ini sebenarnya gue nggak tahu nih, gue bisa mainin gak ya? Oke, nggak bisa. Nah, jadi ini sebenarnya ini cuman apa? Cuman ya main-main aja gitu. Nah ini di jalan sebelumnya, jalan sebelah sana adalah hidup lama. Manusia ini tadinya ada di situ, cuman gue nggak bisa mainin ternyata. Nah manusia ini hidup lama, dia belum percaya Yesus. Nah kalau dia nggak percaya Yesus, gak ada lewat penebusan salib, dia akan jatuh ke dalam jurang api ini. Gitu. Dia tidak akan diselamatkan. Begitu dia memilih percaya kepada Yesus dan dibaptis, lewat penebusan salib, penebusan Yesus, dia boleh berjalan dalam iman. Nah, cuman masalahnya di dalam kehidupan yang baru, kita mau jalan sendiri atau berjalan bersama Roh Kudus. Nah, ingat ada lagunya gini. Di dalam dunia, lanjut lagunya. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Cakep, mana yang dipilih? Nah, pilih, dah lanjut. Nah, cuma masalahnya gini, ke kita hidup yang baru, kita nggak tahu kehidupan kita gimana, banyak jalan yang harus kita pilih. Ku tahu ku tak mampu, gitu ya. Nah, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita pakai pengertian sendiri, walaupun udah hidup baru, bisa nggak kita membengkokkan iman kita? Ah, gue udah nggak mau ikut Yesus. Hati-hatinya di sini. Walaupun Tuhan itu tetap sayang, tapi hati-hati dengan iman kita, dengan pilihan kita. Jadi, ketika kita dalam hidup yang baru, kita benar-benar butuh tuntunan Roh Kudus. Agar dari sekarang kita percaya sampai nggak tahu kapan nantinya mendapatkan hidup. Yes, ini janji firman. Dan nextnya, nah ini bagaimana baptisan Roh Kudus terjadi. Oke, yaitu baptisan Roh Kudus terjadi Lukas 3 ayat 16. Nih, ini sebenarnya yang tadi sih. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu, ini maksud Yohanes, membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa, maksudnya Yesus, daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia, maksudnya Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya udah, bagaimana baptisan Roh Kudus terjadi? Ya karena Yesus, bukan karena manusia. Nah mungkin kalau baptisan air ya kan ada pendeta, ada mentor yang melakukan. Tapi kalau baptisan Roh Kudus hanya satu pribadi yang melakukan, Yesus. Jadi kalau teman-teman mau, aduh gue mau hidup gue lebih powerful, hidup gue mau lebih dipimpin sama Tuhan, gue gak mau memilih jalan yang salah, kita butuh Roh Kudus. Dan bagaimana meminta baptisan Roh Kudus? Lukas 11 ayat 13 berbicara seperti ini. Belum kebuka. Nah, bagaimana meminta baptisan Roh Kudus? Ya udah, Lukas 11 ayat 13 ngomongnya begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang, ya udah. Jadi kalau teman-teman mau untuk punya karunia Roh Kudus, minta aja sama Bapa. Udah, itu aja sih. Nah, cuma masalah gini. Bagaimana dengan kondisi roh kita akhir-akhir ini? Gue berdoa biar setiap kita punya hati yang mau dikuasai sama Roh Kudus, bukan dikuasai sama diri sendiri. Boleh pemain musik naik lagi?
bagaimana untuk kita menerima baptisan Roh Kudus ya cuma satu, minta sama Bapa. Nah mungkin udah ada yang dulu minta dan udah diberikan, udah bisa berbahasa roh. Tapi masalahnya diaktifin gak tiap hari? Nah mungkin kalau yang teman-teman yang udah lama gak berbahasa roh, di rumah dimanapun kita berada, mulai aktifin lagi teman-teman. Dan hari ini yang kita cuman akan kita tahu kebenaran firman, cuma masalahnya dalam keseharian kita bagaimana. Kita mau tutupkan mata dan kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sangat baik. Kita mau sembah Dia. Mari teman-teman angkat suara dan kita mau bangkit berdiri. How great is our God, singing, sing with me. How great is our God, and always sing how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar, sembah Dia. Angkat tanganmu dan pujikan selamanya. Yes, Jesus. Dan ajaib Tuhanku, hanya Kau yang besar. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, besar dan ajaib Tuhan. Sama-sama katakan Yesus yang layak disembah. Yesus layak Kau raja segala raja, Kau raja segala. Dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Yesus layak disembah. Yesus layak Yes, Kau dimuliakan Tuhan. Kau raja segala. Hatiku bernyanyi dan hatiku bernyanyi. Kau besar, Kau besar. Semuanya sama-sama katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Yes Lord, selamanya besar, besar ajaib Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar, dan selamanya besar, selamanya besar. Sekali lagi katakan selamanya besar, besar dan ajaib. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, yes, sembah Dia. Kau yang teramat besar, Jesus. Kau yang layak dipuji dan disembah. Segalanya kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Mari teman-teman, jangan kau berdiam diri. Hanya kau menyembah kepada Yesus Tuhan. Sembah. Oh, mari ungkapkan syukur, sebab Dia Tuhan yang besar. Tiada nama lain selain-Mu Yesus. Oh,
Yes God. Selamanya kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin, Jesus. Selamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman, dalam beberapa waktu saat ini mungkin teman-teman yang dulu udah berbisa bahasa roh, kita aktifin lagi kita bahasa roh. Tapi teman-teman yang hari ini belum bisa, teman-teman minta, Tuhan aku minta untuk aku bisa punya Roh Kudus dan mengaktifkan bahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord, Kau yang menjamah setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Yes Jesus. Pemusik juga menyembah Tuhan. Memusik sembah Tuhan. Tidak ada di tempat ini yang berdiam diri. Kita semua sembah Tuhan. Ya Rabba Shik ya ya Rabba ya Rabba ya Shikara penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Jesus. Mungkin yang hati kami udah kering Tuhan. Hari ini Engkau mau basahi tanah hati kami Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Shiki ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shiki ya Rabba. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shiki ya Rabba. Yes, Jesus. Penuhi Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Yes, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Yang layak dipuji, yang layak disembah. Yesus Tuhan dan Rajaku selamanya. Oh. Mari teman-teman, mungkin yang bingung lagi mau nyembah Tuhan kayak gimana, cuman cukup teman-teman katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Tuhan terima kasih. Kau yang layak dipuji. Yes Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi sama-sama katakan, besar Allahku, besar. Yes. Bukan hanya sekedar mulut kami bilang Kau besar, tapi hati kami mau mengaku bahwa Engkau Tuhan yang besar. Amin. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, berikan tepuk tangan dan pujian untuk Tuhan kita. Yes, Jesus, Kau layak Tuhan menerima segala pujian.
Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran-Mu yang Kau buka setiap kami. Dan biarkan terus Tuhan kami sadar dan terus ingat untuk kami tetap hidup di dalam Roh Kudus. Di dalam nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan murid Kristus. Oke, teman-teman boleh duduk. Pengumuman. Dan oke, kita akan memberikan persembahan. Boleh usher langsung dijalankan aja persembahannya sambil kita pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama untuk teman-teman yang ikut online. Seperti biasa beri persembahannya melalui online aja di Bank BCA 7580 576481 atas nama Jane Catherine Antonia. Dan yang kedua untuk pengumuman Komsel teman-teman bisa ikuti secara online kalau untuk yang cewek-cewek. Jam 7 hari Selasa, benar? Di Zoom ya, online Zoom. Jadi teman-teman yang udah lama nih nggak Komsel, ayo di catch up-in semua, diingetin semua WhatsApp-nya. Nanti linknya akan dikasih di WhatsApp. Dan untuk yang cowok-cowok kita udah mulai onsite lagi. Dan hari Kamis besok Komsel di rumah gua. Jadi teman-teman next kita akan bikin Komsel di rumah-rumah lagi. Dan berharapnya nanti Cengkareng, yuk Cengkareng mulai aktif lagi, Yoga, Ahong, untuk kalian bisa bikin Komsel di sana, ajak teman-teman kalian. Nanti yang di Rusun juga kita akan bikin Komsel, Daniel belum nyampe. Nanti ada si William, ada si Angel, Daniel, Pan, ada si Darren juga bisa bikin Komsel area Rusun, yang Kobon Jahe udah ada Epan, Nando, gue. Ya nanti kita cari lagi orang. Untuk ibadah besok sudah dilakukan secara offline dan hybrid. Teman-teman kalau bisa mau ikut secara langsung yaudah datang aja jam 9. Kalau misalnya mau YouTube yaudah YouTube tinggal buka tuh di Discipleship Kapuk. Dan untuk minggu depan kita tidak ada ibadah, digantikan dengan kita acara olahraga bulu tangkis. Jadi teman-teman kita ikut bareng-bareng yuk olahraga gitu biar badannya sehat gitu kan, bulu tangkis asik juga. Nah tempatnya nanti di mana? Sementara tempatnya kita dapetin, aduh gue susah jelasinnya sih. Nanti makanya teman-teman yang belum tergabung dalam WhatsApp group boleh admin minta tolong ya. Nanti teman-teman yang belum tergabung dalam WhatsApp group boleh dimasukin dan teman-teman kalau bisa ikut. Jadi gue akan tanyain satu persatu ntar kita biar bisa dikumpulkan. Oke, untuk pengumuman, oh ya sama ini, follow our social media dan ya kece banget lah, pokoknya ada konten kece banget lah di situ. Jangan lupa di like, di share, ini memberkati banget ya. Kemarin lagi bahas lagu ya, lagunya itu siapa? GPCC. Oke, ya untuk pengumuman itu aja, boleh Ciheni untuk langsung doa penutup dan doa berkat. Ya teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang Engkau, tentang Roh Kudus. Kami percaya Tuhan ketika kami menerima keselamatan, ketika kami percaya Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang menjadi penolong kami, supaya kami terus berjalan di jalan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan di dalam kami Tuhan, bahwa Tuhan kami punya kuasa sama seperti Engkau Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami punya Roh Kudus Tuhan yang akan menjadi penolong kami menghadapi setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Ingatkan kami, beri kepekaan kami Tuhan, sadarkan kami bahwa Roh Kudus ada di dalam kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang belum mengaktifkan Roh Kudus. Mari Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja Tuhan. Mereka akan menerima manifestasi Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka akan mengeluarkan bahasa-bahasa baru. Mereka akan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Hari ini mari teman-teman kita mau angkat tangan kita. Tuhan, mari Tuhan hari ini biarlah berkat-Mu turun atas kami.
Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau diberkati dengan segala kelimpahan. Engkau diberkati dengan segala kesehatan. Engkau diberkati dengan segala perlindungan. Keselamatan selalu menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, murid Kristus, mana suaranya? Ya, oke, welcome temennya Tian, namanya siapa? Sisil. Oke, teman-teman boleh di catch up bareng-bareng, jangan langsung pulang, kita saling ngobrol dulu ya. Oke.
ku